dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya atau gratis. Ini reguler semua atau ada jalur prestasi gitu? Sebenarnya kalau untuk yang pendaftaran saat ini semuanya jalur reguler. Namun apabila ada atlet berprestasi yang memang kita lihat prestasinya tersebut sampai tingkat mana. Jadi jangan percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia ataupun siapapun dengan iming-iming dia bisa memberikan jalan untuk masuk menjadi seorang prajurit. Halo Sobat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat atau biasa disebut dengan WERVING. Apakah dalam persyaratan masih sama atau betul-betul ada perubahan? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya, yaitu Waaspers Bidang Binpers dan juga Kadis Minpersat. Selamat datang Bapak izin. Terima kasih Mbak. Siap. Mohon izin Bapak, terima kasih sebelumnya telah hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin berkenan untuk perkenalan secara singkat saja izin Bapak. Boleh. Siap. Saya dulu ya Mbak ya. Siap. Baik, rekan-rekan Kartika Podcast, perkenalkan nama saya Brigjen TNI Ade Roni Wijaya. Saya Waaspers Kasat bidang Renbinpers yang membidangi tentang kegiatan WERVING ini, kebetulan salah satunya di mana kegiatan WERVING ini adalah salah satu tugas dari staf Rendiaga dari staf Binpers. Demikian Mbak. Siap. Baik, mohon izin mungkin untuk Kadis Minpersat izin. Ya. Ini termasuk jabatan yang baru dalam Orgas TNI Angkatan Darat, betul ya Bapak? Ya, Mungkin bisa dikenalkan sedikit secara singkat. Baik, terima kasih pemirsa. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Edi Budiman. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Kadis Minpersat. Jadi Kadis Minpersat ini singkatan dari Kepala Dinas Administrasi Personalia TNI Angkatan Darat. Ini adalah orgas baru sebagai kepanjangan tangannya nanti dari Spersat. Nah, berkedudukan langsung di bawah Bapak Kasat. Untuk supervisinya kami adalah supervisi dari Spersat. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Untuk itu mungkin langsung ke pertanyaan poinnya Bapak izin. Ya. Dalam pembahasan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, Waaspers bidang Renbinpers. siap Binpers dan juga Kadis Minpersat ini kan mungkin bagi kami yang atau awam atau kurang mengetahui mungkin terdengar sama. Tapi namun sebetulnya apa tugas dan tanggung jawab mungkin dari kedua jabatan ini dalam perekrutan penerimaan TNI Angkatan Darat? Baik Mbak, jadi tugas dari kami dari Spersat khususnya di bidang personalia. Jadi tugas dari staf personalia Angkatan Darat adalah staf personalia Angkatan Darat memiliki tugas untuk menangani bidang personil mulai dari perencanaan. Jadi perencanaan personil ini dari mulai penyediaan tenaga, kemudian setelah mereka lulus untuk di penyediaan tenaganya, kemudian setelah itu kita didik. Setelah kita didik, mereka kita tempatkan atau biasa kita sebut pembinaan karir. Setelah pembinaan karir, kita rawat mereka. Setelah kita rawat, kemudian nanti apabila sudah mencapai masa pensiun, nanti kita pisahkan. Nah itu tugas dari staf personil Angkatan Darat. Tidak sampai di situ saja, nanti setelah pensiun pun apabila nanti suatu saat meninggal dunia dan lain sebagainya, itu tugas dari staf personil Angkatan Darat mendata para almarhum yang sudah meninggal tersebut untuk dimakamkan. Demikian Mbak untuk tugas dari staf personil Angkatan Darat. Siap. Jadi dari penerimaan sampai prajurit itu diterima sampai nanti pensiun kemudian meninggal dunia Ya, itu diurus betul. semua oleh bidang Personalia Angkatan Darat. Betul Angkatan Mbak. Darat. Ya. Untuk Kadis Minpersat sendiri bagaimana izin dalam perekrutan penerimaan TNI Angkatan Darat? Sebetulnya kita ini kan dibentuk dalam rangka menjadi badan pelaksananya dari Spersat. Artinya dari semua persampaian tadi yang disampaikan oleh Waaspers bidang Renbinpers, jadi nanti kita sebagai
badan pelaksananya dari mulai kita merekrut prajurit sampai dengan mereka purna tugas dan meninggal dunia, mungkin seperti itu. Siap. Ya. Jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya itu sebenarnya 11-12 sama, tapi Ya. sebagai perpanjangan tangan atau Ya. membantu izin. Iya, Betul, betul. seperti itu. Siap. Baik. Kalau untuk saat ini dalam penerimaan prajurit TNI AD, mungkin yang saat ini atau akan dilaksanakan apa nih Pak perekrutannya? Baik Mbak, dalam waktu dekat ini kebetulan kita sekarang sedang melaksanakan rekrutmen khususnya bagi Bintara dengan Tamtama. Bintara ini khususnya untuk tahun 2025 ini adalah melaksanakan rekrutmen Bintara gelombang kedua tahun anggaran 2025 dengan Tamtama gelombang ketiga tahun anggaran 2025. Ini saat ini sudah mulai pelaksanaan pendaftaran untuk Bintara ini sampai dengan tanggal 10 Oktober besok ini terakhir pelaksanaan validasi. Jadi diharapkan para calon untuk segera mendaftarkan diri karena memang kita bekerja dengan waktu karena saat ini mekanisme pendaftaran, jadi begitu mendaftar, validasi, langsung pelaksanaan seleksi. Jadi tidak menunggu validasi semua selesai, baru mereka melaksanakan seleksi, tidak, tapi makin cepat mereka memvalidasi, makin cepat juga mereka melaksanakan seleksi. Jadi untuk yang Bintara kita dahulukan, kenapa? Karena memang waktu pendidikan mereka lebih lama. Jadi setelah Bintara, nanti seleksi dilanjutkan dengan Tamtama. Tamtama sekarang juga masih dalam tahap pendaftaran dan dilaksanakan nanti validasi, setelah itu lanjut melaksanakan seleksi. Jadi kita bekerja dengan waktu, jadi makin cepat pelaksanaan pendaftaran, validasi, makin cepat juga pelaksanaan seleksinya. Demikian, Mbak. Baik, Waas. Izin kalau untuk alokasi penerimaan kira-kira ada berapa yang diterima tahun ini?